memiliki jati diri yang benar mengenai diri kita, maka waktu-waktu selama kita hidup di dunia ini menjadi satu waktu-waktu yang menggairahkan. Tiap-tiap hari kita hidup dengan bersemangat. Tiap-tiap hari kita hidup dengan bersukacita. Bagaimana tidak? Karena kita sadar, saya ini anak raja segala raja. Dosa saya diampuni. Nanti saya masuk surga, tapi sekarang ini juga kerajaan surga sudah ada di dalam hidup saya. Sekarang ini juga saya ada di dalam kerajaan terang, dan kita sama-sama tahu kerajaan terang tidak
tiap-tiap hari. Kalau kita berpikir, sudahlah, tidak usah berdoa tiap hari, hari Minggu saja, biarlah hari ini kita bertobat. Karena sebagai anak-anak kerajaan itu berarti tiap hari kita merindukan untuk bersekutu intim dengan Tuhan kita, dengan Raja kita. Tuhan Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu bukan datang membawa suatu agama. Tuhan Yesus datang untuk membawa kerajaan surga. Dan Tuhan menginginkan hubungan yang indah di dalam kerajaan surga. Manusia selalu berusaha berhubungan dengan Tuhan dengan melakukan upacara-upacara agama, dengan berbagai acara-acara menarik yang berbau religius. Tetapi hubungan dengan Tuhan lebih daripada sekedar itu saja. Hubungan dengan Tuhan berarti kita mengenal isi hati Tuhan. Dan kita tidak dapat melakukannya tanpa meluangkan waktu dengan spesial, dengan disiplin, dengan membangun hubungan yang hari demi hari makin lama makin dalam. Dengan berdoa, dengan membaca firman, tidak ada jalan lain Bapak Ibu Saudara. Ketika Adam dan Hawa diciptakan Tuhan pertama kali, apa yang selalu dilakukan Tuhan dengan Adam dan Hawa? Yang dilakukan Tuhan, yang diinginkan Tuhan adalah satu, Adam dan Hawa bersekutu intim dengan Tuhan. Yang lainnya tidak ada kekurangan, semuanya tersedia di Taman Eden. Tapi yang suka melakukan tiap hari adalah cakap-cakap dengan Adam dan Hawa. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus, tak dapat tiada berkat yang menjadi milik kita. Misalnya kita berbicara mengenai seorang pasangan muda, laki-laki dan perempuan yang hendak menikah. Katakanlah laki-laki kaya bukan Mian, atau mungkin sebaliknya perempuan yang kaya, laki-lakinya yang tidak kaya. Lalu apakah yang terjadi? Laki-laki ini mau menikahi si perempuan oleh karena hartanya. Saudaraku, itu sangat tidak baik. Ada amin? Anak-anak muda mengatakan cowok matre atau cewek matre, uang keluar aja kan gitu. Orang tidak suka. Orang berkata, kalau dia mau berpacaran apalagi menikah hanya karena hartanya, itu gak patut itu. Maunya kalau seorang laki-laki atau seorang perempuan berhubungan, apalagi kemudian masuk dalam jenjang pernikahan, maunya didasarkan atas hati yang saling mengasihi. Amin. Atas satu hubungan yang indah, yang murni. Tapi tahukah kita bahwasanya kalau si laki-laki ini tadi mencintai
tentang mengenai agama. Matius 4 ayat yang ke-23 saya bacakan. Yesus pun memberitakan Injil kerajaan Allah, lalu lenyap segala penyakit dan kelemahan. Pagi ini kita beritakan Injil kerajaan Allah, biar segala penyakit dan kelemahan dilenyapkan dari tempat ini. Katakan amin. Haleluya. Terima dengan iman. Dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini yang saya katakan tadi. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bina hubungan dengan Tuhan, lakukan kehendak Tuhan dengan hati murni, tak dapat tiada, semuanya ditambahkan kepada kita. Pasti menjadi milik kita. Gak akan lari kemana. Amin. Sama seperti sepasang mempelai, apa yang dimiliki oleh satu orang menjadi milik yang lain. Tak dapat tiada, itu menjadi milik bersama. Pada waktu kita mendahulukan hubungan pribadi dengan Tuhan, berkat-berkatnya tercurah atas hidup saudara. Dalam Matius 9 ayat yang ke-35, saudara bisa lihat Alkitab saudara. Matius 9 ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Lagi-lagi segala penyakit dan kelemahan harus pergi dari kerajaan sorga. Matius 10 ayat 7, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Amin. Kalau kita sadar betapa hebatnya menjadi anak kerajaan sorga, betapa bangganya, betapa luar biasanya, dan betapa sangat diberkati hidup sebagai anak kerajaan sorga, kita tidak akan malu-malu memberitakan kerajaan sorga. Kita akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk memberitakan Injil kerajaan sorga. Dalam Matius 12 ayat yang ke-28, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sama dengan kerajaan sorga sudah datang kepadamu. Ada ayat yang lain, salah satunya Matius 16 ayat 19. Kepadamu, Matius 16 ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Oh, haleluya. Saudaraku, ada banyak ayat-ayat yang lain. Setidaknya ada 50 kali dituliskan mengenai kerajaan sorga dalam keempat Injil. Sedangkan mengenai kelahiran baru, kelahiran kembali, hanya tertulis 1 kali dari seluruh keempat Injil. Bayangkanlah, bandingkanlah. Jadi jelas bahwasanya kelahiran baru memang sangat penting, tapi itu hanya awal, itu hanya pintu masuk, itu hanya jalan untuk ada bergabung dalam kerajaan surga. Saudara yang ada di tempat ini, saya yakin kita semua yakin akan keselamatan jiwa kita. Amin. Kita sudah lahir baru. Mari jangan berhenti di situ saja. Mari benar-benar memiliki hubungan dengan Sang Raja. Saya yakin pagi ini hati kita diteguhkan oleh Roh Kudus, sehingga kita memiliki kerinduan yang lebih dalam untuk mengenal Tuhan tiap-tiap hari. Kita memiliki kerinduan yang lebih dalam untuk tidak akan menghabiskan lagi satu hari pun tanpa berdoa dan membaca firman Tuhan. Amin. Yang mau sungguh-sungguh mengenal Raja di atas segala raja, mari memberikan tangannya, biar Tuhan Yesus suka cinta. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bagian yang ketiga, kerajaan sorga bukan pula demokrasi. Kenapa Tuhan Yesus memakai istilah kerajaan? Kenapa dia tidak pakai istilah republik? Saudaraku, ada banyak perbedaan suatu pemerintahan yang republik atau pemerintahan apa saja dengan pemerintahan kerajaan. Kalau satu kerajaan jelas sekali
sekarang telah diberikannya kepada kita anak-anak kerajaan surga. Tuhan telah memberikan kepada anak-anak manusia, yakni kita warga negara surga, warga kerajaan surga, untuk menguasai dan mengaturkan sebagaimana yang dikehendaki Tuhan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Dalam ayat yang lain, Mazmur 24 ayat 1 sampai 2 saya bacakan. Mazmur Daud, Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya, sebab Dia yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Jadi bumi tetap kepunyaan Tuhan, tetap milik Tuhan, tapi diberikannya kepada kita untuk kita kuasai selagi kita hidup. Ada amin? Amin. Kita menjadi pengelola segala sesuatu yang ada di bumi ini, seharusnya ada menjadi milik anak-anak Tuhan. Kerajaan surga adalah kerajaan yang paling kaya, kerajaan yang paling makmur. Dan saya yakin raja kita, bahkan raja manapun di dunia ini yang akal pikirannya waras dan sehat, akan menjadi raja yang sangat berbahagia kalau kerajaannya itu makmur, kalau kerajaannya itu sejahtera, kalau semua kerajaannya itu sehat dan kuat. Demikian dengan Tuhan Yesus. Dia sangat kaya karena Dia mau kita semua anak-anak kerajaan surga menjadi anak-anak yang makmur, yang sejahtera, yang sehat dan kuat di dalam Dia. Ada amin? Katakan pada kiri kanan, saya harus hidup makmur dan sejahtera. Ada amin? Saudara percaya apa yang baru saudara ucapkan? Saudara percaya Raja saudara Tuhan Yesus telah memberikan kepada saudara bumi ini kepada saudara? Saudara percaya bahwasanya saudara bisa mengelola bumi ini seturut dengan kuasa Tuhan? Hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur, mari kita bangga, dan sekali lagi seperti yang saya katakan di awal tadi, mari kita tahu jati diri kita. Aku adalah anak raja. Bumi telah Tuhan berikan supaya saya bisa mengelolanya. Saya harus hidup makmur. Raja saya makmur, kerajaan surga kerajaan yang makmur, yang sangat melimpah, yang sangat luar biasa. Saya selama di dunia hidup dalam kerajaan surga akan hidup diberkati dengan melimpah. Ada amin? Tadi saya katakan tadi, raja berdaulat penuh. Amin? Raja bisa melakukan apa saja. Amin? Jadi kalau saya satu orang saja dengan raja, berapa orang saudara? 2 orang bersehati. Saya dan raja bersehati untuk satu perkara, maka kami adalah golongan mayoritas. Amin? Mau 50.000 pun yang lain berkata tidak cocok, dia berhasil, dia tidak punya pendidikan yang cukup, dia tidak punya latar belakang yang cukup, dia tidak punya ekonomi yang cukup, dia tidak punya koneksi yang sesuai sehingga menjadikan dia boleh berhasil selama di dunia. Bagaimana bisa berhasil? Dia tidak cukup kaya, dia tidak cukup cantik, pendidikannya tidak banyak, otaknya kelihatan tidak begitu pintar, koneksinya pun nggak ada, nggak bisa lah. 50.000 orang berkata tidak bisa. Saya dan raja bersetuju. Raja berkata bisa. Aku telah pulihkan kuasa. Saya berkata ya. Saya percaya tidak ada yang mustahil. Saya melakukan bagian saya, Tuhan melakukan bagiannya. Saya dan raja bersehati. Kami adalah mayoritas. Saudaraku, sadari kalau saudara pribadi, tiap-tiap orang bersetuju dengan raja, saudara adalah mayoritas. Gak peduli apa kata keluarga saudara yang belum mengenal Tuhan sebagai raja di atas segala raja, yang belum mengerti mengenai kerajaan surga. Gak peduli apa kata orang-orang, teman-teman saudara, tetangga saudara, lingkungan saudara. Jangan dengarkan apa kata raja saudara. Karena saudara berkata, ini langit bumi adalah milikku dan bumi kuberikan jadi kepunyaanmu. Kelolalah. Amin. Berkuasa atas bumi. Kan itu kita baca dari dalam Kejadian 1 ayat
jelas di situ. Itu satu kitab yang cukup unik. Tidak disebut nama Tuhan, tapi kita tidak bisa pungkiri Tuhan berkarya atas hidup Esther. Amin. Kenapa saya katakan demikian? Kita lihat Esther hidup dalam suatu zaman di mana Raja Ahasuerus memerintah. Seorang raja yang tidak mengenal Tuhan. Esther datang dari keturunan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Tapi pada masa itu bangsa Israel adalah
semua Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang memiliki kuasa. Orang-orang yang memiliki otoritas. Mari saya bacakan dari Matius 7 ayat yang ke-28 sampai 29. Kalau Alkitab Saudara, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-28 sampai 29. Beginilah firman Tuhan, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ada kuasa, ada urapan. Suatu yang berbicara perkataan yang menembak hati orang yang mendengarnya, menjamah hati orang yang mendengarnya. Di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-20, 1 Korintus 4 ayat ke-20 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kerajaan Allah terdiri dari kuasa. Kuasa atas apa? Apakah kuasa atas politik? Ya jelas tidak, Bapak Ibu Saudara. Tapi kuasa atas pemerintahan dan kerajaan iblis. Kita tahu pemerintahan kerajaan iblis gak ada kerjaan yang lain selain daripada menjatuhkan kita, membuat kita sengsara, membuat kita gagal, membuat kita putus asa, memberikan penyakit, memberikan kelemahan. Nah, itu ada pekerjaan iblis. Sampai kapan pun dia tidak akan berhenti. Saudara bilang, maunya berhentilah ini, aku diserang terus sama iblis capek. Tidak akan pernah berhenti selama kita masih hidup. Tapi kita bisa menang. Katakan, saya adalah pemenang. Karena saudara ada kerajaan surga, dan kerajaan surga terdiri dari kuasa. Saudara memiliki kuasa atas iblis. Saudara memiliki kuasa atas kerajaan gelap. Saudara memiliki kuasa atas masalah yang saudara hadapi. Saudara memiliki kuasa untuk mengusirkan penyakit. Saudara memiliki kuasa untuk mematahkan segala kutuk kemiskinan dan kegagalan. Saudara memiliki kuasa untuk mengusir semua roh-roh dukun yang membelot saudara, yang mengutuk saudara. Saudara punya kuasa. Di dalam Matius 12 ayat yang ke-28 sampai 29 dikatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya, apabila tidak diikat dahulu orang kuat itu? Sudah diikatnya barulah dapat yang merampok rumah itu. Hari ini jangan lagi pernah malu untuk mengusirkan setan, mengikat orang jahat di dalam nama Yesus. Tadi kita sudah baca ayatnya, apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Kepadamu telah kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Ikatlah segala penyakit, segala keberatan, segala kesusahan, segala kutuk, dan lepaskanlah berkat, lepaskanlah kelimpahan, lepaskanlah damai sejahtera, lepaskanlah sukacita. Berilah tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Katakan dengan kuat, saya berkuasa. Amin. Siapa yang berkuasa? Saudara berkuasa. Saudara punya kuasa. Setan harusnya yang takut pada saudara. Amin. Kalau masalah datang, bentukan datang artinya. Kesempatan untuk bertumbuh secara rohani datang. Bukan kita menjadi takut oleh masalah, tidak. Masalah itu harus pergi. Dia yang takut sama kita. Dia hanya diizinkan datang untuk memurnikan kita, mendewasakan kita. Ada ayat amin? Bisa jadi penyakit suatu ketika datang bukan supaya kita tersiksa dan terpukul oleh berita buruk yang dikatakan dokter, tidak. Tapi supaya ada kesempatan untuk menyatakan kuasa, supaya terbukti bahwasanya kuasa Yesus, kuasa anak-anak kerajaan sorga jauh lebih tinggi daripada kuasa penyakit. Amin. Itu adalah saat yang tepat untuk menyatakan iman, untuk menyatakan Yesus masih hidup. Jadi jangan
dosa. Hari ini biarlah darah Yesus menyucikan saudara, dan biarlah setan yang takut sama saudara. Saya akan bacakan beberapa ayat yang meneguhkan kita bagaimana setan yang takut kepada kerajaan sorga. Dalam Matius 4 ayat 10 sampai 11. Matius 4 ayat 10 sampai 11. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah mereka datang melayani Yesus. Dalam ayat yang lain, Markus 1 ayat 23 sampai 28. Markus pasal yang pertama ayat 23 sampai 28. Pada waktu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tapi Yesus menghatiknya, katanya, "Dia keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa." Roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia di seluruh penjuru di seluruh Galilea. Saudaraku, demikianlah yang harus kita lakukan selagi kita ada di dunia ini. Hati penyakit jangan diiyakan. Kapan udah mulai terasa penyakit tersebut, atau kapan sudah dapat laporan dari dokter, katanya dia sekarang masih terasa, tapi iman berkata sudah sembuh, tapi firman berkata sudah sembuh. Saya dan Raja bersehati, saya dan Raja bersetuju, kami adalah golongan mayoritas. Dan di dalam nama Yesus saya punya kuasa. Penyakit-penyakit saya hati engkau keluar dari tubuh saya, tidak bisa sembarangan menjamah anak kerajaan Allah. Tak dapat tiada, itu harus undur, itu harus berdiri. Siapa percaya itu bisa terjadi? Ada amin? Ada amin? Saya percaya. Dan biar semua kita percaya. Bukan hanya penyakit, segala macam kerasukan yang disebabkan oleh setan, kemasukan kata orang dunia, dibebaskan oleh kuasa nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa Roh Kudus yang ada di dalam saudara. Amin? Katakan sekali lagi, saya memiliki kuasa. Cari 4 orang, katakan, kita memiliki kuasa, saudara. Kita berkuasa. Kita memiliki kuasa. Oh, kita ini orang-orang yang berkuasa. Amin. Saudara, harus tidak bisa tidak. Kalau betul kita anak-anak kerajaan sorga, ya kalau betul kita anak-anak kerajaan sorga, dan kita betul anak kerajaan sorga, hidup kita harus ada kesembuhan dari penyakit. Hidup kita
sukacita oleh Roh Kudus. Hari ini sukacita mengalir, damai sejahtera mengalir, dan biarlah kebenaran firman ini hidup terus dalam hati saudara. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mengerti saat ini kerajaan sorga menjadi milik saya. Saat ini, bukan nanti, selagi saya hidup di dunia, kerajaan sorga menjadi milik saya. Tapi yang paling indah nanti setelah saya mati meninggalkan dunia, untuk kekekalan, untuk selama-lamanya, saya akan masuk juga dalam kerajaan surga. Jadi saudara, kalau kerajaan surga demikian indah dan demikian luar biasa, seharusnya banyak orang berbondong-bondong datang, banyak orang berebut-rebutan untuk masuk. Kenapa belum banyak orang berlaku demikian? Kenapa belum banyak orang yang sungguh-sungguh melayani di dalam gereja, atau mungkin masuk ke dalam gereja tidur, duduk misalnya dengan bercakap-cakap, main-main handphone. Saudaraku, bila kita berlaku seperti itu, kita tidak hormat pada raja. Kita bisa buat alasan, saya orang sibuk, saya orang ini. Sebenarnya kita sendiri, hati nurani paling dalam, kalau betul kita sudah lahir baru, perlu mengatakan alasan saya ini tidak benar. Kalau saya tidak tahu untuk bertingkah laku paling hormat kepada raja di gereja saja yang adalah rumahnya Tuhan, bagaimana saya tahu berlaku hormat menjaga saya punya wibawa sebagai anak raja di luar sana? Amin. Amin. Hari ini biar kita mengerti kerajaan surga sangat luar biasa, dan biar kita berlaku hormat kepada raja kita, selalu datang dengan tangan penuh persembahan, dan menyadari diri kita sebagai anak-anaknya yang selalu harus rindu bersekutu intim dengan Tuhan, supaya kuasa daripada raja itu betul-betul juga menjadi milik kita. Dan karena kita tahu kerajaan surga sangat berkuasa, baik untuk hidupnya sekarang maupun untuk kekekalan, kita tidak akan malu untuk memberitakan kerajaan surga. Yang kita rindukan adalah supaya semua orang berbondong-bondong masuk dalam kerajaan surga. Karena dalam kerajaan surga ada kuasa atas penyakit, ada kuasa atas kesedihan, ada kuasa atas kegagalan, ada kuasa atas dosa. Oh, betapa hati kami rindu, betapa hati saudara rindu untuk melihat dunia ini dibebaskan dari semua masalah dan penderitaan itu, karena saudara beritakan kerajaan surga. Amin. Saudara beritakan Yesus yang adalah Raja kerajaan surga. Saya yakin sekali, bila mana Raja melihat kita, Tuhan melihat kita, betapa saudara bangga terhadapnya, betapa saudara cinta kepadanya, betapa saudara sungguh-sungguh berusaha untuk melebarkan kerajaannya, untuk membangun kerajaannya. Kalau tiada lagi-lagi dia akan memberkati saudara. Memang itu keinginannya. Siapa mau jadi memberitakan kerajaan surga? Siapa di sini orang-orang berkuasa?